Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya merasa bahwa pujian ini nyambung dengan apa yang saya persiapkan, yaitu saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu belajar dari kapal kapal Cantika ya, yang terbakar, kapal Cantika 77 yang terbakar di Alor. Dari kapal yang terbakar ini, saudara pernah bertanya sesuatu? Saya bertanya, karena itu dari pertanyaan itulah saya mengambil tema milikilah arti dan tujuan hidup sebelum jam kehidupan kita berhenti. Saudara, tema yang kita bisa belajar dari peristiwa terbakarnya kapal Cantika 77 dari Kupang menuju Alor, saya tarik kesimpulan milikilah arti dan tujuan hidup sebelum jam kehidupan kita berhenti. Saudara, Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebab apa yang sangat kurindukan, perhatikan kataku ini muncul 3 kali. Paulus berkata sebab yang sangat ku itu adalah aku, yaitu Paulus, kurindukan dan kuharapkan. Situ ada berapa nih? Kuharapkan ialah bahwa aku 3 di dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhku. Berapa nih? 4, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Berapa? 6. Sekarang saudara hitung, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berapa? 7. 8. Ya, oke. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berapa? 9. Itu berarti bagiku 10. Bekerja memberi buah, jadi mana yang harus kupilih? 11. Aku tidak tahu. Ada 12 kata aku. Saudara, dalam bahasa Yunani kata aku itu ego. Ya, makanya muncul kata egoisme, itu sebenarnya dari kata aku. Jadi saudara, tapi saudara-saudara, kalau saudara membaca ini, dari setiap kata ini sebenarnya Paulus punya ego. Karena siapa Paulus? Paulus itu orang pintar. Dia adalah anak didik dari Gamaliel, seorang rektor Yahudi yang sangat jenius dan pintar. Dan diperkirakan Gamaliel Paulus akan menggantikan yang namanya Gamaliel. Bila dia tidak jadi Kristen, maka kemungkinan dia menjadi orang yang memimpin sekolah Yahudi, saudara. Nah, dalam keadaan itu dia punya nama besar sebenarnya. Secara kepintaran dia bisa bilang saya ini pintar, saya hebat. Kalau saudara pernah lihat catatan mengenai Paulus, dia pernah bangga sebagai orang Yahudi sejati. Dia mendefinisikan dengan baik, saya disunat pada hari keberapa, lengkap. Sebenarnya kalau ikut dia punya ego, dia tentu punya tujuan persis seperti kita. Dia punya mimpi, dia punya harapan terhadap dirinya. Tapi kalau saudara baca Filipi pasal yang ke-1 ayat 20 sampai 22, semua egonya dia singkir, kecuali satu, hidupnya dia berikan untuk Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali bagi saya. Paulus punya alasan untuk menyombongkan diri. Paulus punya harapan untuk bisa mengembangkan diri yang lebih luar biasa. Tapi kalau saudara baca, tidak ada satu pun dari ayat 20, 21, 22 yang berhubungan dengan ambisi pribadinya, kecuali satu, yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa kapal terbakar? Saya coba bawa saudara. Jumlah yang meninggal, ini saya ambil data tanggal 25 Oktober 2022. Katanya yang mati itu ada 14 orang yang meninggal dunia. Dievakuasi 114 dari total penumpang 240. Yang ada yang mengalami luka bakar. Begini saudara, kenapa saya mau kita belajar dari peristiwa kapal Cantika 77 tujuan Kupang Alor? Begini saudara, kalau saudara ada di atas kapal itu, saya mengenal ada sekitar, katanya ada 5 pendeta dan ada seorang penginjil yang saya kenal bernama Bapak Talmon. Bapak Talmon Selan. Bapak Talmon Selan ini sebenarnya dia mau pergi KKR di Alor. Tapi di tengah perjalanan kapal terbakar dan saya dengar singkat bahwa dia sempat menelpon istrinya, tiba-tiba HP mati dan sudah tidak ada lagi jawab.
Saya juga menemukan ada keluarga kami, keluarga dari istri saya juga selama. Yang luar biasa ini saudara, waktu mereka naik kapal, saya percaya mereka tidak pernah berpikir akan terbakar, apalagi tenggelam dan mati. Betul? Semua orang berpikir bahwa ini kapal bagus, jadi kita akan sampai tujuan. Mereka lupa bahwa seperti tema saya bilang, milikilah arti dan tujuan hidup sebelum jam atau waktu kita berhenti. Saudara, ternyata kapal Cantika 77 hanya mau kasih tahu mereka, kamu tujuan alur. Tapi kalau aku bilang stop sampai di laut, stop sampai di laut, berakhir sampai di laut. Puji Tuhan, kalau yang mati itu sudah siap diri, bahwa dia sudah siap mati. Kalau dia mati, dia siap berdiri di hadapan Tuhan sebagai hakim untuk mengatakan aku siap Tuhan. Tapi bagaimana dengan mereka yang di atas kapal itu mati, namun mereka belum siap untuk menyambut kematian. Dan yang paling mengerikan, mereka belum siap menyambut penghakiman Tuhan. Karena Ibrani mengatakan manusia ditetapkan satu kali dan sesudah itu dihakimi. Pernahkah Anda bertanya, tiba-tiba saya keluar dari sini lalu terjadi sesuatu? Saya tanya saudara, ada dua pertanyaan. Bila Tuhan datang malam ini, siapkah saudara? Jawab di hati saudara. Bila Tuhan malam ini datang, siapkah saudara menyambut dia? Yang kedua, bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi seperti kapal Cantika 77 dan sesuatu menimpa kita, sudahkah kita siap untuk berhadapan dengan sang hakim itu? Saya bisa bayangkan kalau orang itu belum sungguh-sungguh dengan Tuhan, waktu dia mati terbakar di kapal, dia nyesal luar biasa. Kenapa? Mungkin saja sebelum dia berangkat ke Kupang ada hamba Allah, ada firman Tuhan yang disampaikan, tapi mungkin dia keras hati. Atau sebaliknya, ada kelompok lain seperti Pak Talmud, mereka pergi untuk melayani Tuhan. Terjadi sesuatu, upah menanti mereka. Pilihan ada di tangan kita. Jam akan berhenti, tetapi sudah siapkah kita? Jadi dari pelajaran itu saya bertanya begini, Tuhan, apapun bisa menimpa saya. Waktu saya dengan Ibu Gembala pergi dari sini, saya asik foto di atas pesawat sampai lupa berdoa. Lalu Ibu Gembala bilang, Bapak ketemu berdoa sebetulnya mau jalan. Saya ngerti. Dan di dalam doa saya sama Tuhan, bila sesuatu terjadi dalam hidup kami di atas pesawat, ampuni dosa kami karena kami bukan manusia sempurna. Lalu waktu kami pulang juga begitu, asik-asik foto istri saya, Ibu Gembala pegang tangan saya. Lalu memang saya pulang dari Surabaya, rasanya pesawat itu agak berbeda. Saya tidak tahu ada apa, tapi pesawat itu seperti agak mengganggu hati saya. Lalu waktu Ibu Gembala bilang, Bapak doa sepotong mau jalan. Pesawat pas bergerak, saya berdoa, Tuhan tolong kami. Sekali lagi di otak saya hanya satu, bila terjadi sesuatu maka biarkan Tuhan sudah mengampuni saya sudah beres dengan Tuhan. Dan benar di tengah perjalanan kira-kira di sekian ribu kaki gitu, lalu terdengar suara dari pramugari yang intinya bilang begitu, maaf, kita dalam perjalanan ini akan diganggu sedikit dengan cuaca yang tidak bersahabat. Wah, waktu saya dengar tidak bersahabat, pikiran saya sudah lihat ke bawah Tuhan. Pada waktu dia lewat air, saya bilang puji Tuhan. Maksudnya kalau dia terjadi apa-apa minimal mendarat di air, masih ada gembala sidangmu hidup. Tapi kalau dia sudah lewat air, itu yang paling menakutkan saya. Waktu dia lewat gunung-gunung, saya pikir, Tuhan, mungkinkah yang tadi diumumkan itu terjadi di sini? Tapi maksud saya begini, Anda harus bertanya setiap hari, apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Dan sudah siapkah saya untuk menjambut Tuhan dan hari kematian kita? Saudara tahu bahwa Paulus tulis ini. Nah, sebelum kita masuk dalam Paulus, satu lagi saya mau bawa kita. Saya ingat ada lagu lama waktu saya kenal Tuhan pertama kali tahun 91. Ada satu lagu yang diceritakan kalau tidak salah oleh Yeriko Vokal Group, kalau tidak salah.
Kalau tidak salah, Jericho Vocal Group itu berkata begini, saya kasih dipung lagu ya, saya coba nyanyi gitu. Lagunya begini: jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jadi saya waktu baca ini hubungkan dengan kapal Cantika. Betul, jam kehidupan kita ini masing-masing punya jam kehidupan masing-masing. Diputar sekali, beda dengan jam kita yang sebentar ke 12 dia bisa kembali ke 12. Jam kita ini sekali berputar. Anda hidup November 2022 atau Oktober 2022, tapi Anda tidak bisa hidup lagi di Oktober 2021, apalagi Oktober 2019. Kita punya jam ini hanya berputar satu kali, dan kita tidak tahu di mana dia berhenti. Teman-teman kita di atas kapal Cantika berhenti jamnya di tanggal kemarin 24 ya. Dan yang saya suka adalah, atau saya terkagum adalah, saya baru saja komentar seorang ibu gembala dari GBI Alor yang kemarin anak didiknya Angka Andre itu ada di sini itu, dan ibu gembala istri dari Paroni. Saya baru tahu dia 3 jam ada di laut. Sebelum dia terbakar, sebenarnya saya sedang komen dengan dia. Saya tanya, karena kami sama-sama arah Surabaya. Dia pulang lebih dulu. Saya tanya, ibu gembala, kapan balik dari Alor, Kupang Alor? Dia berkata besok. Dan ternyata itu besok adalah jam kehidupan bagi beberapa orang berhenti. Bagi mereka yang sudah siap, seperti ibu gembala, saya pikir dia pasti tenang. Kalaupun ada apa-apa, paling dia sedih karena meninggalkan suami dan anak-anak. Tapi sisi rohani dia sudah siap. Saya kasih ingat saudara, hidup ini sebentar, kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir, kapan waktu kita, jam kita berhenti. Dia bilang mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin hari ini bagian kapal Cantika, besok saya tidak mau gunakan ini, mungkin nama Cantika. Mungkin hari ini Cantika, besok kita tidak tahu. Tapi selalu kita bilang mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin nanti. Namun cepat atau lambat waktu itu akan berhenti dalam hidup kita. Cara berhentinya macam-macam, saudara. Ada yang berhenti karena penyakit, lalu Tuhan bilang lu berhenti sampai di sini. Ada yang berhenti karena kecelakaan atau musibah, lalu Tuhan bilang berhenti, lu cukup sampai di sini. Pilihan tidak ada. Pilihan untuk orang lahir katanya hari-hari ini canggih, bisa Anda pilih lahir kapan. Tapi pilihan mati hanya ada di tangan Tuhan. Pilihan lahir, hari ini dokter bisa operasi. Ada orang sudah rancang ibu istri hamil supaya sama dengan tanggal suaminya belum waktu belah. Artinya lahir bisa ditentukan, tapi mati tidak bisa ditentukan. Kita lagi senang-senang, tiba-tiba Tuhan bilang stop Jerry. Saudara menonton di video ada pendeta lagi khotbah, tiba-tiba out. Saya berharap satu waktu saya khotbah dan saya out di atas mimbar, saya berdoa seperti itu. Kenapa? Karena waktu ini singkat. Kalau begitu, kalau kita tahu bahwa Cantika terbakar, ada orang siap dan ada orang tidak siap, doa saya adalah setiap kita yang sore ini ada, setiap kita pasti siap dan harus siap. Cara siapnya bagaimana? Paulus menjelaskan 3 hal. Mari kita lihat. Pertama, kalau kita tidak tahu kapan waktu itu berhenti untuk hidup kita, kapan kita tidak tahu musibah itu terjadi dalam hidup kita, kapan Tuhan itu datang, dan kapan Tuhan panggil hidup kita pulang untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini, Paulus menasihatkan dirinya sendiri. Kalau aku masih hidup, tadi Kanopi angkat itu, hidup ini anugerah. Kalau aku masih hidup, dan karena aku juga masih bingung kapan jamku berhenti, maka dia bilang, pertama jaga ini hidup supaya hidup ini terus memuliakan Tuhan.
Paulus menasihatnya sederhana. Nah, saudara harus tahu bahwa Paulus tulis Filipi ini, dia katanya menurut banyak catatan ini dia tulis di masa akhir hidupnya, di mana dia sebentar lagi akan dihukum mati. Dia tidak tahu kapan, yang pasti dia sudah dekat-dekat dengan kematian. Tapi waktu dia dekat dengan kematian, walaupun dia belum tahu titik jam mana Tuhan memberikan kita kesempatan, tapi Paulus sadar itu. Dalam keadaan sadar itu dia bilang, satu, aku harus memuliakan Tuhan di dalam hidupku dan matiku. Saudara, tak perlu takut kapan Tuhan datang. Tak perlu takut kita mati di atas bemo, di atas mobil, di atas kapal, atau di atas pesawat. Puji Tuhan kalau orang masih temukan kita lumayan. Tapi kalau tidak temukan pun pastikan bahwa satu, hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ayat 20 coba kita baca. Sebab apa yang sangat kurindukan. Jadi Paulus ini mau mati nih, mau dihukum mati nih. Dia bilang, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian sekarang Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku oleh hidupku dan matiku. Paulus dulu berbeda. Paulus dulu pembunuh, penjahat kelas kakap. Setiap orang Kristen dibantai tanpa rasa bersalah, tanpa rasa berbelas kasihan. Tapi waktu dia mengenal Tuhan, ada sebuah pola hidup dan praktik hidup yang berubah total. Ini yang membuat dia tidak takut dengan kematian. Dia berkata bahwa karena aku sudah dekat dengan kematian, maka aku harus jaga hidupku, harus memuliakan Tuhan. Ada amin. Saudara, bagaimana dengan kita? Saudara berkata, Pak Gembala, saya kan masih sehat. Kemarin saya tes di dokter, gula normal, kolesterol normal, jantung normal, ginjal normal, apalagi asam urat normal. Berarti saya umur panjang. Saya percaya di atas kapal Cantika itu ada yang model begini, semua normal. Tapi kalaupun tubuhmu normal, kebakaran kapal tidak bisa bikin Anda hidup normal. Mengerti? Ada saja keputusan Tuhan yang dapat diambil. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, kalau saya lihat Bapak Gembala pun rambut, tembe pun rambut, beda. Bapak Gembala pun rambut putih, beta hitam. Biasanya orang yang sutua dipanggil lebih dahulu. Pertanyaan saya sederhana. Waktu COVID itu yang rambut putih siapa, yang muda-muda? Kita ini bagian antrian dan tidak ada satupun yang tahu. Ada orang yang sehat-sehat, tiba-tiba kita dengar di televisi, di Facebook, Bapak tua namone Sumati. Berarti satu. Saya khotbah ini bukan saudara untuk menakut-nakuti saudara, tidak ya. Maksudnya begini, saya belajar dari kapal itu. Bila kita ada di atas, ya, maka pastikan bahwa hidup kita telah kita jaga dengan baik, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hidup ini. Yang setuju katakan amin. Dia bilang, dalam hidupku akan matiku, aku mau Kristus dimuliakan. Ada amin. Saudara-saudara, memang hidup ini penuh tantangan, hidup penuh pergumulan, dan hidup ini perlu menghadapi yang namanya persoalan-persoalan hidup. Tapi apapun itu dia bilang, jaga hidup ini supaya tetap memuliakan Tuhan. Lalu kalau saudara bilang, saya mau memuliakan Tuhan atau tidak, urusan saya, hati-hati. Kenapa harus memuliakan Tuhan selama hidup kita? Pertama, karena kita tidak tahu jam kehidupan kita berhenti di mana. Tapi yang kedua, kita tidak tahu juga kematian sampai di mana. Tapi yang paling penting ini, saudara, mengapa hidup harus mempermuliakan Tuhan? Sebab pertama itu kerinduan Tuhan. Ada amin. Hidup yang memuliakan Tuhan itu kerinduan Tuhan. Karena hidup ini yang kedua, karena hidup ini harus dipertanggungjawabkan.
Jadi pertama memang itu tujuan Tuhan hidup kita, memuliakan Dia, itu tujuan Tuhan. Tapi yang kedua saudara harus tahu, karena hidup ini semuanya harus dipertanggungjawabkan. Saudara hidup baik akan dipertanggungjawabkan, hidup jahat akan dipertanggungjawabkan. Dia tidak peduli lu pendeta, lu majelis, lu jemaat, semua harus dipertanggungjawabkan. Saudara tidak percaya, dengar firman Allah dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga. Ini bukan suara dari Nazaret, ini bukan suara dari pendeta Jerry Adu, bukan. Ini suara dari sorga. Dia katakan, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Apa maksudnya? Sederhana, mereka yang mati memuliakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Tak usah pikir-pikir. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka apa? Boleh beristirahat. Jadi yang mati di atas kapal itu, kalau dia sudah bertobat, dia sungguh-sungguh, dia cinta Tuhan, waktu dia terbakar tidak ada masalah. Tapi bagi mereka yang belum ambil keputusan di atas kapal Cantika, betapa ngerinya, karena dia harus berdiri mempertanggungjawabkan kehidupannya. Berbeda, dia katakan supaya mereka beroleh apa? Istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara, ini yang akan kita bawa. Saya lihat ada orang mati taruh surat CD, ada yang taruh Alkitab. Nanti mati Tuhan tidak tanya, saudara, surat CD. Tuhan tidak tanya itu Alkitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Walaupun yang mati kadang-kadang tidak coba baca Alkitab, tapi selalu ditaruh di sampingnya. Mungkinkah dia berpikir itu tiket ke surga? Dia pikir sampai di surga lalu dia bilang saya Kristen, buktinya Alkitab ada di samping saya. Tapi tidak, Alkitab bilang semua akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Saya tidak tahu apa yang saudara buat, saudara tidak tahu apa yang saya buat. Tapi satu waktu semua kata Alkitab, semua dicatat dalam buku kehidupan. Jadi kalau saudara curi mangga, hari itu mangga akan terlihat besar, milik siapapun akan terlihat. Amin. Ibu-ibu yang suka curi bunga, hari itu bunga besar di depan saudara. Ini bunga apa ini? Lalu Tuhan mencoloknya bapak. Waktu orang mati itu, lu datang di orang mati, lu bukan datang hibur orang yang mati, tapi lu lihat, itu bunga bagus, sebentar petik kau tanam di rumah ini bagus. Hei, hati-hati. Ada seorang mengatakan satu waktu ada pengangkatan, terjadi pengangkatan, orang diangkat ke surga, semua terangkat. Yang dia lihat yang kurus terangkat cepat sekali, yang gemuk agak lambat-lambat. Tapi ada satu kurus lagi juga tidak terangkat-angkat. Dia bilang, kenapa saya tidak terangkat? Tuhan sudah tunggu, ayo naik. Dia tidak terangkat. Rupanya ada beban. Waktu dia naik baru sepotong, dia jatuh lagi ke bawah. Tidak bisa sambut Tuhan di atas awan-awan. Lalu dia bilang, kenapa Tuhan? Tuhan bilang, coba lihat di bawah kaki. Ternyata ada mangga tegak. Lalu dia bilang, ini mangga apa? Lu ingat tahun 73, lu pencuri Om Nadus pun mangga, lu belum bereskan itu gae lu pun kaki tidak terangkat. Hati-hati. Tandong segini kita ketawa, tapi setiap kita akan mempertanggungjawabkan ini hidup. Amin. Bagi mereka yang menjaga hidup ini dengan baik, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah jembatan kita menuju kehidupan yang kekal. Ya toh? Kalau Anda mau lihat kehidupan kekal harus mati dulu. Kecuali orang yang diizinkan Tuhan sampai Tuhan datang dia tetap hidup. Tapi intinya Paulus bilang di menjelang dia mati. Kalau saya terjemahkan Paulus modern, maka dia bilang mungkin beta naik kapal Cantika beta mati. Tapi satu, karena beta sejaga bepun hidup, kematian kapanpun tak perlu kutakutkan. Karena aku bisa mempertanggungjawabkan hidup ini. Ada amin. Yang kedua, kita tidak tahu jam kehidupan kita berhenti di mana, bulan berapa, tanggal berapa.
Saudara tidak bisa bilang sama saya begini, Pak Gembala atau Tuhan Yesus, aduh beta baru jadian di Bepunona 2 hari, sabar dulu lah beta menikmati 1 bulan pacaran. No, tidak bisa. SK panggilan kematian itu sekali dipanggil, lu mau ya atau tidak, pulang Bapak. Anda tidak bisa berkata, aduh Bapak beta puana baru si kecil. Atau saudara berkata, undangan baru jalan Bapak Tuhan Yesus, kasih waktu tambah 3 hari. Habis pesta syukuran, nih Tuhan mau ambil. Tidak bisa. Panggilan Tuhan jelas. Lu pasti dulu nikah bisa mati. Ada apa? Lagi makan KFC, pas foto bilang, Lea, beta di mana? Ingat Tuhan bilang pulang. Daging masih tagai di gigi, pulang Bapak. Sudah, tapi dia bilang apa? Kalaupun itu terjadi, dia bilang hidup ini harus hanya untuk Tuhan Yesus dan tidak boleh jual Tuhan Yesus. Hidup ini hanya untuk apa? Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus harus di atas segalanya. Ayat 21, coba saudara lihat. Ayat 21 bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah. Kalau saya bisa definisi hidup orang itu begini, kalau A sampai Z, maka hidup manusia itu kan begitu, lahir lalu tutup dengan kematian. Dia bilang mau dari lahir, dari hidup sampai saya mati, saya mau hidup saya untuk Tuhan. Itu sebabnya saya selalu bilang, nona-nona, lebih baik lu miskin, tapi lu tetap pertahankan iman lu yang benar pada Yesus Tuhan. Ada amin. Jangan ini hari nama Lisbeth, besok nama apa? Siti, besok nama Jubaidah, berdebat Jubaidah. Ini hari nama siapa lagi? Yohanes, besok nama Safrudin. Saudara, kalau saudara begitu, nanti kalau terjadi model kapal Cantika, pasti lupi mana? Kau saya tanya pada siapa lagi penyanyi dangdut yang salah alamat itu, Ayu Ting Ting. Kau saya tanya Ayu Ting Ting, aku salah alamat. Karena memang lu salah alamat pada waktu lu tinggalkan Yesus. Ada amin. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus, mati adalah Kristus. Artinya begini, seluruh hidup saya hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam hidup saya tidak boleh ada Tuhan yang lain kecuali Tuhan Yesus. Orang model begini yang tadi saya bilang, kalaupun Tuhan bilang pulang, maka Anda siap pulang. Karena di dalam diri saudara ada iman kepada Yesus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat di dunia dan di akhirat. Ini jangan bagaya Pak motor. Pasti saya sehat, umur panjang. Tidak bisa. Kalau Tuhan bilang, pas lagi gaya-gaya pakai jaket kulit, lalu saudara pakai kacamata Ray-Ban jalan dengan sombong, sedang menunjukkan pada dunia, sayalah pemilik dari dunia ini. Tapi kalau saudara ada naik motor, lalu Tuhan bilang pulang kawan, saudara tidak bilang motor ada bagaya Tuhan, tidak bisa. Tuhan pulang. Saya berdoa supaya Tuhan jangan kasih pulang kita dulu yang duduk malam ini. Sekali lagi saya berdoa supaya dari kita, termasuk saya khotbah ini, dan saudara yang duduk, jangan ada yang dipanggil pulang setelah keluar dari pintu. Saudara, darah Yesus Tuhan yang betul belum kawin baru Papa tua seomong ini lagi bikin kotong pikiran. Bukan, tapi hidup ini kenyataan bahwa kita tidak tahu keluar dari sini apa yang terjadi. Saya masih ingat satu waktu saya khotbah di gereja ini tentang bunuh diri. Saya tidak kasih takut saudara. Saya pernah khotbah tentang bunuh diri. 3 hari kemudian ada salah satu orang di gereja ini bunuh diri. Saya tidak berdoa, Tuhan ambil kiri, jangan beta ambil kanan. Saya tidak sedang bicara kiri atau kanan. Lalu saya gini, bersiaplah. Kalaupun Tuhan tentukan kita punya jam kehidupan berhenti, bilang sama Tuhan. Itu sebabnya malam ini sebelum saudara keluar dari sini,
Saya harus bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau bet mati untuk kakak. Tidak ada kata amin. Sekali lagi, bagiku hidup adalah Kristus. Dan kalau kita mati, itu untuk. Kalau seandainya orang yang mau naik kapal Cantika itu ada di atas kapal dan mereka ingat ini ayat, saya pikir waktu api menyala atau tenggelam, yang menarik saudara, bila Tuhan masih izinkan Anda hidup, berarti poin kedua harus Anda ingat, hidupku bukan lagi untuk dunia, hidupku bagi Kristus. Kenapa? Saya punya Ibu Gembala punya saudara, saya tanya sama istri saya, itu kan orang kapal. Saya istrikan dari kau, itu kan dong di atas gunung. Di atas gunung itu rata-rata timah semua, alias tidak tahu berenang. Saya tanya, bagaimana dia bisa selamat? Lalu ternyata istri saya dengar kesaksian. Jadi waktu kapal mulai terbakar, kru mengatakan begini, siapa mungkin begitu, saya bayangkan, siapa yang tidak tahu berenang? Hal itu saudara jangan bilang gengsi dong, kematian sudah kalau gengsi dong. Pasti dia angkat tangan, saya katanya yang tidak tahu berenang. Nah ini saya kasih ingat memang, supaya kalau sudah naik kapal, ingat sudah memang di puncak. Jadi waktu dikatakan siapa yang tidak tahu berenang, angkat tangan, lalu dikasih pakaian life jacket. Kemarin saya di Ibu Gembala tidak tahu, tanya dia bilang, Bapak kalau potong tenggelam ke kapal gitu, potong bisa tahu berenang bagaimana? Saya bilang sama Ibu Gembala, lu lurus dulu, sudah naik lagi. Lalu saya pikir begitu. Jadi saya bilang sama Ibu Gembala, tapi ada life jacket, ada jaket penyelamat. Jadi kalau pakai itu aman. Tapi setahu saya juga tidak aman. Pertama, kalau itu dia pas-pas di badan enak. Saudara lompat itu jaket itu kakak orang rumah bilang tagak di air. Anda selamat. Tapi kalau badanmu kecil, waktu saudara lompat masuk, jaketnya di atas, di bawah. Lalu saya bilang, masa begini ya? Tapi kemarin saya baru dapat ide, betul juga. Lalu kenapa keluarga saya ini selamat? Oh rupanya mereka bilang begini, yang tidak, saya lucu juga ya kalau waktu itu saya lihat, mungkin saya takut tapi saya akan ketawa perut sakit. Jadi katanya orang yang tidak pernah berenang dikasih pakai jaket, lalu bilang turun pelan-pelan. Maksudnya kayak tadi kalau turun langsung lompat, lu terus. Lalu jaketnya yang selamat. Jaket itu boleh tulis jaketnya Jeriadu, tapi Jeriadunya sudah tidak ada lagi. Kan itu ingatnya saya kasih ingat memang. Kalau saudara naik kapal pelayanan ke Alor, ke Sabu diajak Gembala, ingat. Kalau naik feri mulai dia jaket sebelah mana. Dan saya kasih ingat, turun pelan-pelan supaya Anda tidak pulang ke Bapak cepat-cepat. Nah maksudnya begini, akhirnya orang yang tidak tahu berenang ini selamat. Beberapa orang yang saya kenal mereka begini, saya tidak tahu persis, tapi saya tahu itu pasti orang tahu berenang. Tapi dia mati. Yang tidak tahu berenang selamat. Apa artinya? Kalau kita masih hidup, biarlah kita berkata, bagiku hidup kalau saya masih hidup, saya mau untuk Tuhan. Supaya kalau baik Tuhan bilang, Kiki belum pulang. Belum pulang dia jendak. Jeffrey belum pulang aja. Besok atau lusa belum juga pulang. Tapi kalau dia panggil saya ya malam habis makan bakso di traktir jemaat pulang, maka kita harus pulang. Saya senang ya saudara ketawa karena saudara nama tidak disebut. Tapi maksud gini, biarkan ketika Tuhan panggil kita bilang, sudah di dalam saya ada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Bapak aja kalau ngomong banyak kematian, mengerikan sekali. Bet pulang bisa tidur Tuhan. Mengapa harus Kristus jadi segala-galanya? Karena Kristus adalah keselamatan kita. Dia berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya melepaskan Kristus, melepaskan keselamatan. Melepaskan keselamatan berarti kebinasaan.
Mati 2 kali. Mati pertama terbakar oleh kapal Cantika. Mati kedua karena tidak ada Yesus dalam hidupnya, maka kita disebut mati kekal, yaitu mati di neraka. Puji Tuhan yang di atas kapal kalau hanya mati 1 kali, yaitu terbakar di atas kapal. Tapi karena dia hidup bagi Kristus, maka dia tidak mengalami kematian, kebakaran 2 kali. Karena itu jangan jual Yesus. Pertahankan Yesus. Lapar, bilang Yesus harus ada dalam diri saya. Kenyang, bilang Yesus ada. Tapi miskin pun tetap bilang Yesus ada dalam hidup. Dapat jodoh, puji Tuhan, Yesus ada dalam diri. Jangan sampai hanya karena seumur 45 menjelang 50, karena tidak datang jodoh, saudara bilang Abdullah ku terima, maka ku mati yang ku binasa. Dan ketawa lihat Abdullah mendarah, Yesus pergi. Jangan bilang come ambil menyanyi, mari masuk Abdullah, masuk hatiku. Sebrudin Mazmur 73, seorang pemazmur tulis begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetaplah Allah selamanya. Kalau kembali Filipi 1:1, mau susah, mau miskin, mau sakit, biar Yesus tetap ada dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang terakhir, karena kita tidak tahu jam kehidupan kita berhenti di pukul berapa. Ada yang pukul 6 sudah dipanggil pulang, ada yang pukul 12 baru dipanggil pulang. Saya tidak tahu. Tapi yang terakhir, Paulus bilang, karena saya sudah menjelang kematian makin dekat, saya harus bekerja dan memberi buah. Itu adalah tiket untuk kapanpun Tuhan panggil saya siap Tuhan. Jadi poin ketiga apa? Bekerja, memberi buah. Kalau saya boleh pisahkan kerja dan beri buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Yang dimaksud dengan mana yang kupilih ini bukan berarti beta mati atau beta hidup, tidak. Ini dalam hubungannya dengan begini, kalau Tuhan kasih izin saya hidup, nanti hukuman mati tidak jadi. Kalau boleh saya terjemahkan, saya mau kerja untuk Tuhan, supaya nanti kalau saya mati, saya sudah selesai kerja untuk Tuhan. Kira-kira dibahas begitu. Jadi saudara yang melayani Tuhan, beri waktu, beri hidup, menyembah Tuhan, iring Tuhan. Jangan takut mati. Justru kalau engkau takut mati, kalau engkau belum bikin apa-apa untuk Tuhan. Kalau sudah engkau buat sesuatu untuk Tuhan, percayalah, kapanpun dia panggil, engkau akan berkata, aku ada. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Bila namamu, bila namaku dipanggilku ada. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Saya berharap kalau Tuhan panggil saya kelak, saya berharap saya berkata, yes Tuhan, sudah saat saya pulang. Amin. Kadang-kadang lelah ya, sudah harus datang doa, pulang, latihan, balik, pulang kerja di rumah, balik, kebaktian, pulang, melayani, lelah. Tapi saya kasih ingat, saudara Paulus sudah kasih ingat, kalaupun nanti kematian itu datang, kita akan dengan siap berkata, saya sudah kerja untuk Tuhan. Satu waktu Tuhan kasih perumpamaan mengenai talenta. Dia bagi talenta, lalu kata si tuan itu pergi ke negeri lain, lalu pulang, lalu dia tanya, mana talentanya? Satu bilang, saya sudah kembangkan. Tapi satu bilang, saya kubur, saya tanam. Lalu Tuhan bilang kepada yang tanam itu, ikat dia, lemparkan ke dalam api yang menyala-nyala.
Hidup ini bukan bicara tentang tujuan hidup kita pribadi, ego kita. Hidup ini karena yang menciptakan adalah Tuhan, maka hidup ini harus kita kerja bukan hanya untuk dunia, tapi kerja untuk Tuhan. Supaya kalau Dia panggil, bilang, aku ada. Anggaplah saya Tuhan Yesus. Saya mau panggil saudara pulang. Babel, pulang. Apa jawaban Babel? Siap. Kak Ica siap kalau saya panggil Babel pulang. Aduh, jangan dulu. Saya pesan ke anak saya yang bungsu waktu saya antar dia ke sana. Saya bilang sama dia, Cynthia, ingat, bila kelak dulu lagi sekolah-sekolah kita tiba-tiba Tuhan ambil Bapa, tidak boleh menangis. Dan yang kedua, tidak boleh salahkan Tuhan. Itu yang saya tanam di hati. Tidak boleh menangis dan tidak boleh salahkan Tuhan. Saudara bilang, kan ada orang yang berkata, kemarin saya dengar ada satu kaum muda bersaksi, saya dengar dari pintu sana dia khotbah, dia bilang, keluarga mereka ini keluarga yang mencintai Tuhan. Hampir-hampir hidup mereka di gereja. Waktu mamanya dipanggil dia seperti bertanya, Tuhan, inikah balasan Tuhan? Kami ini setia. Kenapa Tuhan ambil mama? Karena itu saya selalu bilang kepada mereka, dan mungkin saya bilang kepada Jordan dan Jill, termasuk istri ayah. Sebaliknya istri saya juga harus begitu. Bila Tuhan panggil kami, biarkan kami pergi, karena hidup ini terus bergerak, waktu kita berbeda. Tadi malam tadi pagi kami baru kehilangan satu keponakan dari, kalau orang Rote bilang Maneleo, kepala suku dari kami. Kehilangan dua anaknya, satu perempuan mengalami sebuah peristiwa tragis di Siana, saya tidak akan cerita. Yang kedua ini kemarin meninggal hanya gara-gara pinggang sakit. Pulang sampai pinggang sakit di sini. Hanya gara-gara apa? Pinggang sakit. Jadi jangan saudara pikir, oh dia kanker, pasti dia dahulu. Belum tentu, pinggang sakit. Pulang. Tapi saya belajar satu hal hari ini, dia tulis begini. Kakak, dia bilang dalam Facebook, dia bilang sama anak laki-laki yang meninggal, kakak, kenapa bukan bapak? Secara umur jauh antara bapaknya, jangankan dia dengan bapaknya, dia dengan saya saja sudah cukup jauh. Tapi lihat, panggilan Tuhan tidak kenal umur. Dia tidak ikut nomor satu, anak nomor satu, beranak nomor dua. Kadang-kadang dia ambil langsung bungsu, kadang-kadang dia ambil nomor pertama. Rasanya saudara tegang sekali. Apa karena saudara takut? Tuhan, Tuhan, adakah namaku di dalam? Saya bilang, yang pasti saya yakin saudara masih lama. Tidak ada senyum. Yang tidak senyum, oke, Tuhan kasih pendek saya, Tuhan. Maksudnya gini, saya tidak bermaksud menakuti saudara, saya juga harus menyiapkan diri. Tapi begini, saya belajar dari kapal itu. Kita keluar dari sini, kita menggunakan kendaraan, kita berjalan kaki. Tapi sesuatu bisa terjadi. Tapi pastikan tiga hal saat tadi. Saya terus menjaga hidup saya. Saya punya Yesus dan saya tidak akan lepas Yesus dalam hidup saya. Saya akan buat apapun untuk Tuhan, supaya kalau terjadi sesuatu, saya berkata, siap komandan. Bila namaku dipanggil, yes, aku ada. Dan tidak perlu berkata, Tuhan panggil, yes, ya Bapak, pulang. Bapak dipanggil cepat-cepat. Saya belum selesaikan skripsi saya. Tidak bisa. Kalau Tuhan panggil, biar kita berkata, aku ada. Siapa yang yakin kalau malam ini Tuhan panggil, aku ada?
Siapa yang yakin bahwa kalau Tuhan malam ini datang, dia tidak panggil tapi dia datang langsung. Kalau dia sudah datang kan sudah habis masa hidup saudara. Kalau umur panjang masih bisa tawar-tawar. Kan sudah mungkin Tuhan Yesus datang, itu datang lalu dia naik kembali, tidak bisa. Kalau hampir mati bisa saudara bilang Tuhan, seperti Hizkia kan. Kalau kau mati, Hizkia nangis bilang Tuhan, tambah sedikit dulu. Tuhan kasih dia tambah 10 tahun. Itu lihat apa pendeta? 10, 15 ya. Saya berdoa supaya saudara naik 20. Tapi mau saya mau tutup tapi begini. Kalau kedatangan Tuhan itu tidak bisa lagi bola balik. Kalau nyawa bisa bola balik. Kan saudara pernah dengar ada yang sudah di peti tiba-tiba bangkit kembali. Tapi kalau Tuhan sudah datang, dia tidak bisa naik kembali. Sabar Tuhan. Aduh, kita belum siap, Tuhan sudah datang. Tidak bisa. Kalau dia sudah datang sih, dia bilang, yang kambing sebelah kiri. Itu bukan berarti yang makan sate kambing yang sebelah kiri, tapi itu lambang daripada mereka yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kiri. Yang domba sebelah kanan. Biasanya kalau kita pergi orang mati itu, habis orang dikubur ada MC bilang, bagi saudara-saudara yang karena kesehatan dan pantangan sebelah Babilonia. Babilonia bukan Babilonia, Babilonia artinya babi. Sebelah ayam lonia. Saya baru dengar itu istilah dari istri saya kemarin. Saya bilang biasanya itu lain. Bagi saudara yang karena iman dan karena pantangan, anak sehat kesehatan, Bapak Ibu bisa ambil yang kanan di sebelah saya ini Israel. Israel artinya ada babi panggang di situ. Lalu di sebelah ini Palestina. Artinya di sebelahnya tidak ada babi. Jadi kalau saudara Kristen ingat, saudara pun di Israel, jangan di Palestina, maka Anda tidak akan menikmati kulit babi. Sebaliknya kalau Babilonia itu artinya babi di sana. Ayam lonia berarti untuk saudara-saudara kita yang berkopiah. Jadi mulai hitung-hitung sudah, jadi kalau ada persilakan itu coba dengar baik-baik Babilonia ke ayam lonia, Israel atau Yordania. Tapi maksud saya ada pemisahan. Nah demikian nanti waktu Tuhan datang, kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Saya tanya saudara, domba atau kambing? Saya tidak mau dua-dua. No, tidak. Tapi maksudnya kita jadi domba yang memiliki 3 karakter ini: cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kerja untuk Tuhan, dan jaga hidup sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.